Selamat siang Tante. Iya. Em, sehat, sehat kok, sehat. Baik-baik aja, baik-baik aja. Papa Mama, ya, Papa Mama juga sehat, sehat saja. Oh, nggak apa-apa, nggak ngerepotin kok. Kan semalam juga saya bilang nggak ngerepotin. Namanya saling membantu kan dan sudah dipercaya untuk jadi nomor darurat, jadi ya nggak elok kalau saya menolak untuk datang dan nggak mengecek, ya kan? Bisa aja tante. Oh iya, oke, iya tante, masuk ya. Udah tante, udah makan kok, udah makan. Mm-mm. Udah makan siang tadi sebelumnya. Jam jam 10 brunch tante, brunch. Tadi nggak sarapan soalnya jadi jam 10 aja makannya. Kalau sekarang makan lagi masih kenyang. Em, Kalau memang harus di kamarnya nggak apa-apa, di kamar aja. Mungkin masih pusing, sakit kepala ya kan. Jadi lebih baik kalau memang di kamar aja nggak apa-apa, paling ngobrol sebentar aja ya kan. Nggak apa-apa. Namanya orang mungkin mau berterima kasih, ya kan. Ya, saya datang aja untuk jenguk sebentar. Iya masih tahu kok kamar yang mana. Nggak nggak ada rombak-rombak kamar, rombak-rombak rumah kan. Nggak ada. Oke tante. Yaudah, saya ke atas dulu ya. Oke tante. Iya, iya pasti tante nanti dipanggil kalau ada apa-apa. Oke. Em, lu ada di dalam nggak? Gue boleh masuk? Oke, gue buka ya pintunya. Hello, gimana kabar lo sekarang? Masih pusing? Sakit kepala? Udah minum obat belum? Biar lu cepet sober, biar lu cepet membaik gitu. Udah, tapi belum terlalu ngefek. Ya udah, ya udah. Lu harusnya tidurin aja. Kenapa minta gue datang sih? Bukannya nggak boleh. Gue cuma nggak tahu aja kenapa gue ada di sini. Kenapa tiba-tiba nyokap lu nelfon gue pakai nomor lo? Ya gue angkat lah. Setelah apa yang terjadi semalam kan gue kira lo kejadian lagi. Lo ngelakuin hal bodoh lagi lah, hal bego lagi. Sebenarnya itu yang gue pikirin. Ah gila nih anak nelfon lagi, ada masalah lagi bukan? Itu yang gue pikirin tapi, well, udah biasa gue dibikin susah sama lo. Jadi ya udahlah, gue angkat aja. Ternyata nyokap mau minta gue datang. Katanya lo yang minta tapi nggak bisa ngomongnya. So, gue ada di sini. Lo mau ngomong apa? Iya, sama-sama. Sama-sama. Lo nggak usah. Terima kasih sama gue, lo cukup ya sembuh aja dan nggak usah gangguin gue udah happy. Iya. Terus gue harus ngomong apa lagi? Kita udah nggak ketemu setahun, hampir setahun atau udah setahun sih. Gue aja lupa. Lo nggak pernah chat gue, lo nggak pernah ngasih kabar gue. Gue juga sebaliknya. Om, jadi kalau emang kita nggak ada keperluan apa-apa ya, kenapa harus ketemu lagi ya kan? Tahu apa?
Ya nggak tahu lah alasannya. Lo nggak pernah bilang gue. Intinya setelah putus ya lo menghilang dan gue menghilang. Udah itu aja. Ya gue pikir mungkin semua masalah yang dulu yang bikin lo marah, yang bikin kita berantem ya lo sebenci itu dengan gue karena hal itu. Dan gue nggak ada masalah, nggak apa-apa. Gue emang banyak salah kok sama lo. Tapi bukan berarti lo juga nggak punya salah sama gue, ya kan? So we even on that. Udah seri lah, ya. Gak usah kita cari siapa yang salah, siapa yang kalah, siapa yang menang. Oke? Ya udah ya. Silakan bilang coba. Enggak. Gue nggak mau denger lu ngomong kayak gitu. Lu sebenarnya pengen chat gue lah, lu kangen sama gue lah. Cuma nggak tahu harus ngomong apa. Miss me with that bullshit. Oke. Apa gue nggak ngerasain yang sama? Wow. Mungkin ego gue masih terlalu tinggi ya. Gue masih mikir kalau, aduh kenapa sih gue jadi cerita gini sama lo? Gak ada pentingnya juga kan? Lo datang ke sini buat interogasi gue soal masa lalu kita, soal perasaan gue sama lo. Di saat kita putus itu. Gak penting, udah lama juga. Kalau mau terima kasih aja. Kalau lu masih ngerasa gak enak ya lu tinggal kasih gue makanan. Bawa gue kemana kayak. Traktir gue makan. Simple. Gak usah bikin ini jadi ribet deh. Oke. Apa? Lu nyadar soal apa? Iya emang lu salah. Yang lu lakuin tuh lu salah. Ya lu main dating app sebenarnya nggak salah ya. Semua orang boleh. Cuma dengan lu nge-rush semua decision itu, semua hal itu di minggu pertama itu yang bodoh bagi gue. Lu main percaya aja sama dia dan lu pergi ke tempat kayak gitu sama dia dan rombongannya. Padahal lu nggak tahu mereka itu siapa gitu. Lu cuma tahu iya ada ceweknya. Oke, lu kira ada ceweknya jadi oke. Emang lu pikir semua cewek itu baik-baik aja? Cewek cowok sama aja. Kalau udah bangsat mah bangsat aja. Kalau udah nggak punya hati nggak punya hati. Mau cewek mau cowok itu sama. Intinya mereka manusia, bisa baik bisa buruk udah kayak gitu. Gue udah bilang lu beruntung. Mereka mungkin cuma pengen ngeprank lu aja, pengen ngeliat lu tepar terus ngetawain lo. Enak bodoh dek bego. Polos-polos banget lu aja kayak gini. Kalau lu datengin gua ke sini untuk ngasih lo ujangan. Iya mungkin gue bisa. Tapi selain itu gue nggak tahu kenapa gue ada di sini sekarang. Apa itu yang pengen lo pengen dari gue itu? Gue ngomong kayak gini sama lo, gue ngasih tahu apa yang lo harus lakuin, gue maki-maki lo, ngebego-begoin lo, biar lo nggak ngelakuin itu lagi ya? Enggak kan? Aduh, oke, minta maaf, gue emosi. Apa? Jadi teman. Kenapa gue harus jadi teman lo lagi? Kenapa gue harus cerita? Lo pikir mata papi lo itu masih bisa bekerja sama gue? Dengan lo mohon-mohon kayak gitu? Oke. Gue lanjutin yang tadi.
Gue masih ada ego, gue pikir lu bakal balik sama gue pikir semuanya bakal baik-baik aja seperti kita berantem seperti biasanya. Ternyata lu gak balik. Tapi gue pikir ya udahlah, lo yang rugi kan. Gue yang selama ini dipusingin sama lo. Well, enggak. Itu semua emang keputusan gue. Gue yang mau dipusingin sama lo. Gue yang bilang sama lo bahwa I will do my best to be your best man. Gue aja yang bego kali ya. Terlalu jadi yes man. Terlalu jadi oke sayang ya sayang. Yeah. But anyway, gue juga mikir kalau nggak semuanya itu harus berakhir kayak gini. Bahwa gue pengen komunikasi lagi sama lo, gue pengen dengerin suara lo lagi, gue pengen sama lo lagi. Itu yang ada di pikiran gue untuk beberapa bulan setelah kita putus. Untuk sekarang I don't know. Gue juga belum nemu siapa-siapa yang bisa bikin gue bahagia dan sesenang itu pas gue jalan. Belum ada yang bisa gantiin lo. Mau ada yang deketin gue atau gimana, gak ada yang bisa gantiin lo. Cuma lo yang bisa bikin gue senyum seperti itu, bisa nurut seperti itu. Gue aja bingung kenapa. Apakah charm lu, apakah lu nyantet gue, apakah emang secinta itu gue sama lo. I don't know. Sekarang gue datang ke sini dan gue nurut aja lagi. Jadi mau lo apa sekarang? Kita baikkan. Terus kita jari kelingking kita bersilang gitu. Iya, baikkan jadi teman baik lagi. Iya, itu yang lo mau. Motivasi lo apa sih? Emang lo gak punya cowok sekarang? Terus juga lagi deketin cowok di Bumble kayak gitu kan? Buat apa ketika gue datang lo malah minta gue merangkak lagi ke lo? Lo gak kasihan sama gue? Coba move on, coba untuk ngelupain, coba untuk buka hati lagi, tapi gak bisa. Dan sekarang lo malah minta gue untuk ngelakuin hal ini. Apa lo cuma mikirin diri lo sendiri atau gimana sih? Gue gak ngerti deh. Gak tahu. Gue gak tahu. Mungkin aja gue cuma butuh nunggu lebih lama lagi biar gue bisa ketemu, atau mungkin dalam hati gue memang belum move on sama lo. I don't know. Mungkin gengsi gue terlalu tinggi dan gue mencoba untuk gak ngeliat itu. Jadi sekarang gue pun jadi gak tahu. Alam bawah sadar gue untuk gue itu ngeblok hal itu. Gue gak tahu. Udah gini. Kayaknya lu masih mabuk. Enggak udah. Hey. Kita coba lagi besok aja gimana. Sekarang masih pusing, sakit kepala kan. Gue malah marah-marahin lu. Lu gak capek semalaman juga gue udah marah-marahin lu pas lo keadaan kayak gitu. Sekarang lu terbaring kayak gini, lu banyak keringetnya. Lu belum dilap ya. Nanti gue kasih tahu sama nyokap lo ya. Iya. Jadi gue kasih tahu, kayaknya harus ganti baju juga. Nanti gue kasih tahu deh. Meanwhile sekarang lu mending istirahat aja ya. Lu gak usah mikirin gue dulu. Kalau memang lu besok udah lebih baik, kita ketemu besok. Tapi jangan di sini. Kita cukup keluar aja, kita pergi ke taman, kita pergi kemana. It's not a date.
No, enggak, cuman ya cuman ketemu aja. Kita juga bisa lihat kan lu udah bisa beraktivitas lagi atau enggak. Kalau bisa ya kita ketemu, kalau enggak ya artinya kita undur lagi aja. Atau mungkin gak akan ketemu lagi, I don't know. Itu jawaban gua. Lu gak usah aneh-aneh minta gua jadi teman lu atau gimana untuk sekarang. Lu tidur, lu beresin dulu itu biar alkohol di dalam tubuh lu keluar semua. Baru deh lu mikir dengan jernih apa yang harus lu lakuin. Ya, lu pikirin perasaan gue gimana, lu pikirin perasaan lu gimana. Apa iya lu pengen seegois ini mencoba untuk narik gue lagi? Gak penting mau gue udah move on atau enggak, itu gak penting. 1 tahun lu gak ada kabar. Well, gue juga gak ada kabar. Kalau gue mau chat, gue tinggal chat. Sebetulnya gue pengen telepon, gue tinggal telepon. Mungkin ego kita berdua yang menang. Yang kalah adalah perasaan kita. Ya udah. Gue bilang bakal datang. Gue bilang ke tante, iya tante bisa datang cuma sebentar doang tapi. Dia bilang gak apa-apa. Dan ini udah sebentar. Kelamaan malah. Gue pamit ya. Apa? Gue gak bisa stay. Gue harus stay gimana? Gue tidur di sini. Apa iya keluarga lo ngizinin? Iya keluarga lo bukan ngizinin sih. Well, no gak bisa. Gak bisa. Udah ya. Hey, lu istirahat, oke? Biar besok kita bisa ketemu dan lu bisa ngomong semuanya dengan jelas deh. Dengan gak usah. Iya pokoknya gitu deh. Aduh, gue mau ngomong malah gak bisa kan. Ya, udah setahun tapi gaya bicara gue kalau lagi banyak pikiran masih suka gugup. Ya, gue nggak berubah emang. Gue nggak berubah. Oke, kalau gitu gue cabut dulu ya. Lekas sembuh, oke. Oke. Bye. Baik-baik ya.